Kita dengan mudahnya menghakimi orang, oh dasar pamer, bikin konten, cari untung sendiri. Tapi kita nggak buat apa-apa. Kegiatan memberi ini sebagai objek konten, bijak atau tidak, Pastor? Karena kan ya ini ada dua hal yang harus kita pertimbangkan. Satunya adalah hal baik yang boleh menginspirasi orang. Satunya kita harus nanggepin nih, banyak orang yang bakal mungkin komentar, duh sok baik. Kita harus memberi. Memang. Tapi biasanya, apalagi yang sekarang terjadi adalah memberinya sambil selfie. Bahkan ada istilah tangan kiri memberi, tangan kanan selfie. Atau mungkin gini, tangan kanan memberi, tangan kirinya dokumentasi. Bisa kan? Bisa juga, tangan kirinya video, selfie, kan? tangan kiri selfie, tangan kanan dokumentasi. Nggak ada yang memberi. Jadi ya yang viral tuh hari-hari ini, ya udah deh kita sambil ngobrol sama narasumber kita sama yang siapa, luar biasa ya, Pastor Randy yang sudah kita Halo. hubungi by Zoom. Shalom, Pastor Randy. Halo, shalom. Puji Tuhan. Double Nathan. Terima kasih sudah sambung di Bahtera Yuda FM. Bagaimana kabarnya Pastor Randy? Baik? Puji Tuhan, sudah sehat, sudah kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kemarin juga sempat berjuang negatif. Iya, pejuang negatif ya. Berarti negatif. Yang saya tahu nih dari sosial medianya Pastor Randy, mohon maaf koreksi kalau salah ya Pastor. Jadi Pastor dulu yang S.Cof ya, sarjana COVID, lulusan maksudnya terjangkit lebih dahulu, lalu setelah itu keluarga atau begitu? Atau bagaimana Pastor? Ya, jadi awalnya memang aku yang terlebih dahulu terpapar. Nah, lalu dari aku itu ternyata anak aku yang besar, Dominic, lalu dari anak ke istri kayak gitu. Oke. Karena sebelumnya kan ya Pastor Randy sempat jaga anak yang kedua kan ya di rumah sakit ya. Betul. Mungkin waktu itu ya. Nah, rasanya sih ya, karena kan kita juga agak bingung kalau ditanya kenanya di mana gitu. Gak usah ditanya sih sebenarnya. Jangan ada yang tanya seperti itu. Kita kembali ke topik yang seperti itu. Itu sama kayak kita nanya ya, handphonenya hilang di mana? Iya, susah kita jawabnya gitu loh. Kenanya di mana? Dari situ sih, kalau kita mau memprediksi ya mungkin di rumah sakit bisa waktu jadi. si Emily itu juga dirawat karena virus influenza gitu. Baik, seperti itu ya. Mungkin di situ sih. Hari ini Pastor Randy, karena mungkin juga banyak kondisi di mana kita lihat banyak orang yang membutuhkan. Benar. Gitu ya, bahkan terutama buat pekerja-pekerja harian atau mungkin yang jualan di pinggir jalan. Sama ibu-ibu itu ya yang jualan gitu. Bener. Kita itu kayaknya kepengin memberi gitu ya. Dan akhirnya memang puji Tuhan banyak yang memberi kan, Joy ya. Tapi akhirnya dibikin konten TikTok. Kalau pandangannya ke Randy gimana nih tentang hal ini? Yang sedang viral hari ini. Jadi kan banyak banget tuh video-videonya. Entah itu yang ada video gini nih, tos, terus dikasih uang gitu kan. Habis gitu emas Pak, 1 gram. Ada yang milih Pak, ada uang gitu kan. Oh, ada yang milih 20.000. Kalau menurut Pastor Randy gimana melihat kondisi seperti ini? Ya, ini sebuah fenomena yang menarik ya. Terakhir aku lihat tuh ada seorang pengendara motor juga membagikan uang lembaran 100.000 kan. Iya benar. Di mana benar. Gitu kan. Di mana tuh? Saya mau sama motornya motor sport ya kan. Mangkal nanti ya. Benar. Ya, terus di lampu merah gitu ya. Terus dibilang rezeki PPKM. Iya, rezeki PPKM Pak, rezeki PPM. Gitu. Dikasih 100.000 semua. Pas nggak ada saya lagi. Betul. Nah, ketika kita melihat yang seperti itu sebenarnya kalau aku perhatikan ada dua pandangan ya kalau kita mau lihat dari Alkitab. Yang pertama dari Matius 6 ayat 3-4. Mungkin ini ayat yang menjadi dasar mengapa kita mempertanyakan orang-orang yang ketika memberi itu lalu dipublikasikan gitu kan, didokumentasikan. Nah, Matius 6 ayat 3-4 berkata, "Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Nah, jadi kan kalau kita baca ayat ini, kita bisa simpulkan bahwa memberi itu bukan untuk dilihat orang, bukan sebagai ajang pamer kayak gitu kan. Nah, itu satu kebenaran yang kita telah baca barusan. Tapi di sisi lain kita juga menemukan contohnya di Matius 5 ayat 13-14, satu pasal sebelumnya, Matius 5 ayat 13-16. Itu kan bicara tentang
kamulah garam dan terang dunia gitu ya. Dan di akhir perikop itu kita temukan di ayat 16 di mana Tuhan Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, ini kan menjadi sebuah hal yang kelihatannya bertentangan. Yang satu dibilang berbuat baik, memberi itu harus di tempat yang tersembunyi. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu, gitu kan. Tapi di sisi lain, firman Tuhan berkata, Yesus sendiri berkata bahwa ketika kita memberi, berbuat baik, salah satunya tentu memberi, itu pun supaya orang bisa melihat, dan lewat perbuatan baik kita itu, Bapa di surga dipermuliakan. Nah, ini kan menjadi dua hal yang gitu ya? Dilema, akhirnya membuat kita bertanya-tanya, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, sebenarnya kata kuncinya itu adalah apa yang menjadi motivasi. Nah, itu dia. Nah, yang perlu digarisbawahin itu adalah motivasi. Ketika seseorang itu memberi, bahkan lebih jauh lagi mendokumentasikan sedekahnya, apa yang menjadi motivasi orang tersebut? Biar dapat sponsor, gitu. Pastor. Nah, itu bisa jadi salah satu ya motivasinya gitu kan. Nah, pertanyaannya apakah tadi untuk pamer atau bisa jadi seperti yang di Matius 5 untuk menginspirasi orang lain, ya kan? Sebagai garam dan terang dunia, kita memberi tentunya selain untuk menjadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan. Tentunya kita juga punya kerinduan lewat perbuatan baik itu, apalagi seorang influencer gitu ya, seorang yang punya pengaruh besar. Ketika dia menunjukkan satu teladan memberi, maka bisa jadi orang-orang di sekitarnya itu terpengaruh dan ikut memberi gitu kan. Jadi menginspirasi, lalu juga endingnya adalah mempermuliakan nama Tuhan. Gitu. Nah, itu kan bicara tentang motivasi hati. Nah, buat aku pribadi, yang pertama kita mesti lakukan adalah biarlah kita berkaca kepada masing-masing pribadi. Kita evaluasi hati kita masing-masing. Ya, jadi ketika kita memberi, apa yang menjadi motivasi kita di dalam memberi? Apakah untuk memperoleh pujian manusia atau untuk memperoleh kemuliaan bagi nama Tuhan? Gitu. Dan ini kan sangat personal ya, bicara tentang motivasi itu cuma kita dan Tuhan yang tahu. Gitu. Seringkali orang lain bisa salah menilai kita gitu. Dan buat aku pribadi sebenarnya bukan bagian kita untuk kita menebak-nebak, untuk kita mengasumsikan atau lebih jauh lagi menghakimi apa sih yang menjadi motivasi orang lain dalam memberi. Nah, ini hati-hati juga kita terjebak netizen khususnya ya, dengan gampangnya, dengan biasa kan ada istilah mulutmu harimaumu gitu kan. Sekarang kan jadi jarimu harimaumu gitu ya. Jempolmu harimaumu gitu. Dengan mudahnya kita menjudge orang yang memberi, lalu mungkin ada kamera di sekitarnya. Nah, bisa jadi kamera itu datang dari dirinya sendiri, atau jangan-jangan orang lain yang tanpa sepengetahuan orang yang memberi ini mendokumentasikan. Ya enggak? Lalu kita dengan gampangnya, dengan entengnya bilang, tuh kan dia pasti tujuannya buat popularitas deh, tujuannya buat ajang pamer seperti itu. Padahal kan kita nggak tahu motivasi orang tersebut gitu. Jadi kita mesti evaluasi diri kita dan juga jangan menghakimi orang lain. Lagi pula satu hal juga, bahwa setidaknya pemberian yang diberikan oleh orang tersebut, apapun motivasinya, toh itu berguna bagi sesamanya. Benar nggak sih gitu? Mau motivasinya apapun, itu akan berguna bagi orang yang ditolong. Sedangkan pertanyaannya buat setiap kita, apa yang sudah kita berikan bagi sesama kita? Jangan sampai kita dengan mudahnya menghakimi orang, oh dasar pamer, bikin konten, cari untung sendiri. Tapi kita nggak buat apa-apa. Nah, kalau buat aku, mendingan diem aja deh. Kasarnya gitu ya. Better tip up gitu kan. Daripada
komen-komen daripada nyindir-nyindir, nyinyir-nyinyir, tapi nggak ada aksi gitu kan. Jadi mungkin itu hal-hal yang bisa kita renungkan sih teman-teman ya ketika kita ngomongin soal ini kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau memang masih belum bisa berbuat apa-apa, ya udah nggak boleh nyinyir gitu ya. Jangan menjudge. Jadi pendengar dan penonton yang baik saja. Berarti gini Pastor, kalau misalnya kalau kita boleh tilik dari prinsipnya Pastor Randy sendiri, kalau Pastor Randy sendiri melihat kalau ada orang dengan secara sengaja berkonten membuat kegiatan memberi ini sebagai objek konten, bijak atau tidak Pastor? Karena kan ya ini ada dua hal yang harus kita pertimbangkan. Satunya adalah hal baik yang boleh menginspirasi orang, satunya kita harus nanggepin nih banyak orang yang bakal mungkin komentar, duh sok baik, atau misalnya gini aja kok di videoin. Berarti kan ada dua pertimbangan. Kalau misalnya Pastor Randy sendiri memilih untuk, kalau saya sih nggak apa-apa diposting, kalau saya sih enggak, dan alasannya apa Pastor? Silakan. Ya, jadi balik lagi tadi kalau pertanyaannya adalah mereka memberi karena sebatas objek konten, artinya kan motivasinya itu bukan murni ya, bukan tulus untuk memberkati orang, untuk mempermuliakan Tuhan apalagi. Konten itu kan bicara tentang bagaimana aku memperoleh keinginan pribadiku, kepentingan diri sendiri gitu, yang menjadi center dari motivasinya. Nah tentunya hal tersebut sebaiknya teman-teman bicara tentang motivasi, kita harus berani untuk koreksi terus ya hati kita gitu. Ketika kita memberi untuk sekedar pamer atau sekedar konten, kita bisa temukan di Matius 6 yang tadi kita baca. Betul. Matius 6 ayat 4. Di situ dikatakan bahwa hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi ketika orang memberi di dalam ketulusan, tanpa bermaksud pamer, ya di tempat yang tersembunyi, artinya kan tidak untuk dilihat orang banyak. Di situ dikatakan bahwa Bapamu di surga yang akan memberikan upah kepadamu. Nah, berarti sebaliknya ketika orang memberi itu motivasinya adalah untuk pamer, untuk mendapatkan pujian manusia, maka upah yang didapat bukan dari Bapa di surga. Tapi hanya sekedar mungkin mereka yang memuji. Atau bisa jadi malah orang lain yang mengkritik gitu kan, yang mencaci karena kita memberi dan dilihat orang banyak kayak gitu. Jadi kalau kita memang punya hati yang tulus, punya hati yang murni untuk memberi, percayalah bahwa walaupun orang banyak tidak melihat, tapi Bapa di surga itu melihat. Amen. Dan Dia memberikan upah sesuai dengan ketulusan hati setiap kita kayak gitu. Seperti itu. Lagian tapi balik lagi, gimana Bro? Silakan. Tapi sekali lagi, kalau motivasinya memang benar, tulus untuk menginspirasi orang banyak, untuk menjadi berkat bagi sesama, mempermuliakan nama Tuhan, aku pikir sah-sah saja dan bukan bagian kita untuk menghakimi. Contoh nyata yang baru saja kita lihat kan, ada seorang yang sudah dipanggil Tuhan, almarhum bernama Pak Aki Ditio. Betul. Ya. Dia menyumbangkan, mendonasikan 2 triliun. Bayangin tuh, teman-teman. Itu kita mau cari sampai kapan ya dapat segitu. Tapi benar-benar dari keluarganya dengan rela mau mendonasikan itu, membantu pemerintah daerah Sumatera Selatan ya dalam penanganan kasus COVID. Luar biasa. Nah, bukankah hal tersebut sangat menginspirasi gitu ya? Aku sendiri tertegur ketika aku pikir ya aku punya mungkin nggak sebanyak itu, tapi apakah kalau suatu hari aku punya uang sebanyak itu, aku akan berani memberi dengan jumlah yang sebanyak itu? Iya, betul. Gitu. Jangan-jangan aku yang punya, ya dia 2 triliun, gue punya 2 juta. 2 juta aja berat untuk memberi. Jangankan 2 juta, 200.000 pun berat. Seringkali itu yang terjadi. Akhirnya yang keluar 2.000-an. Ya ampun. Nah, betul. Itu yang terjadi seringkali. Jadi aku sih berusaha untuk kita menilai secara objektif bahwa ternyata nggak sedikit juga kok influencer, orang-orang yang
punya pengaruh ketika mereka memberi lalu didokumentasikan dan ternyata itu menginspirasi yang lain gitu. Dan nggak selalu bicara influencer dengan followers yang banyak. Aku percaya hal-hal kecil yang kita lakukan lalu tanpa bermaksud dipublikasikan tapi orang-orang di sekitar kita tahu, aku percaya itu akan menginspirasi kok. Apalagi ketika mereka melihat si Nathan dan Jonathan nih anak-anak Tuhan nih, para penyiar Bahtera Yuda gitu kan. Ternyata mereka suka memberi gitu. Dan itu kan pasti akan menjadi sebuah kesaksian dan akhirnya nama Tuhan lah yang dipermuliakan. Seperti itu mungkin, bro. Luar biasa ya. Ujung-ujungnya capek juga kalau misalnya cuma buat objek konten gitu ya. Mau dikenal sebagai apa? Donatur. Capek lo ya. Kalau kita cari yuk konten yuk, bikin yuk, memberi. Bahkan tadi Jonathan punya cerita tuh, Pastor. Apa tuh? Yang dijadiin objek konten terus diminta lagi. Barang pemberiannya diminta lagi. Ada tuh videonya. Ampun dah, saya kira aduh. Tapi bukan di Indonesia, dulu sempat viral yang ketika ada konten prank. Orang mau memberikan nasi bungkus ternyata di dalam isinya batu. Lah itu kan udah keterlaluan. Iya. Udah nggak beres. Saya tahu itu. Gitu ya, jadi ya hati-hati. Memberi ini benar-benar harus kita perhatikan, terutama tentang motivasi. Kalau memang sudah benar, ya sudah, penilaian orang lain kan bisa terserah mereka gitu ya. Yang penting kan respon kita bagaimana akan tujuan yang pengen kita lakukan, yaitu memberi itu. Atau mungkin gini deh, Pastor Randy, mungkin bisa kasih pesan atau prinsip buat teman-teman yang saya nih masih kekurangan nih, mau memberi aja susah nih. Prinsip dalam memberi yang benar, itu seperti apa, Pastor? Yang pertama tadi kita udah bahas jelas ya, bahwa memberi itu tentunya bukan sebagai ajang pamer, tapi motivasinya harus benar. Tadi digerakkan oleh belas kasihan, lalu rindu untuk menjadi berkat buat sesama, dan juga nama Tuhan dipermuliakan, kayak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memberi itu bukan soal besar kecilnya pemberian kita, tapi memberi itu harus dengan sukacita, bukan dengan duka, bukan dengan paksaan. Rasul Paulus juga pernah berkata di 2 Korintus 9 ayat 7, Rasul Paulus katakan bahwa hendaklah masing-masing itu memberi dengan kerelaan, dengan sukacita, bukan dengan paksa ataupun duka, kayak gitu kan. Karena ada aja orang yang memberi, misalkan buat gereja ya, persepuluhan misalkan. Aduh, sebenarnya sih nggak pengen sih, cuma daripada nanti belalang pelahap, belalang pengerik, dan belalang-belalang yang lain mengambil berkatku, ya udah aku memberi. Itu kan terpaksa, bukan dengan kerelaan, bukan dengan sukacita. Jadi balik lagi, motivasi dalam memberi itu menjadi hal yang penting, bukan besar kecilnya, tapi seberapa hati kita itu rela dan juga bersukacita. Dan yang ketiga, memberi itu bukan untuk menerima kembali. Ya, namun karena kita sudah terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Ya, karena nggak sedikit orang karena ayat-ayat misalkan kayak tadi ya, Bapamu di surga memberikan upah kepadamu, akhirnya sadar nggak sadar itu mindsetnya adalah upah. Iya, transaksional jadinya, Pastor ya. Benar. Jadi kita suka terjebak antara memberi dengan investasi gitu kan. Kalau investasi reksadana aja boleh, saham boleh. Itu biarlah di saham, reksadana ya, di properti gitu kan. Tapi kalau memberi itu, apalagi bicara tentang kepada Tuhan, itu dijauhkanlah daripada kita datang dengan sikap hati yang transaksional, yang seperti sedang berinvestasi gitu ya. Memberilah karena kita telah terlebih dahulu diberi oleh Tuhan, dan tentunya pemberian terbesar yang bisa kita terima itu bukan materi, bukan berkat-berkat jasmani, tapi justru pemberian terbesar itu adalah pribadinya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada harta yang lebih besar, yang lebih berharga daripada pengorbanan Kristus yang telah kita terima. Dan biarlah itu yang menjadi dasar, menjadi motivasi ketika kita memberi bagi Tuhan dan juga bagi sesama kita. Baik. Seperti itu ya. Menggiurkan loh ya. Ada yang bilang 30, 60, 100 itu kan menggiurkan banget. Tapi jangan sampai salah loh ya.
Aku mau lurusin juga. Nah itu, silakan. Bicara 30, 60, 100 itu adalah bicara tentang buah yang dihasilkan ketika seseorang itu menerima firman di dalam hidupnya. Itu dia. Cuma kan seringkali WL ya atau bahkan hamba Tuhan tuh latah ketika doa persembahan, Tuhan biarlah setiap pemberian kami Engkau lipat gandakan 30, 60, 100 gitu ya. Padahal konteksnya nggak ngomongin soal berkat materi ya, tapi buah yang dihasilkan gitu dalam kehidupan kita. Saya jadi ingat-ingat siapa ya waktu remaja yang doain saya seperti itu. Adakah itu namanya? Siapa? Ya sudah lah, beliau mungkin sudah berubah. Semoga. Hari ini kita masih bicara bersama Pastor Randy, Sobat Randy. Bicara tentang tangan kiri memberi, tangan kanan selfie atau dokumentasi. Atau sebaliknya dia tangannya dia serah. Jadi motivasi dari hati itulah yang jadi pembahasan kita utama ya. Tadi kalau memang mau direkam, mau didokumentasikan nggak apa-apa kalau itu mau menginspirasi banyak orang. Dan satu lagi tadi belum disebutkan, kalau memang itu kebutuhan komunitas gitu ya, ini kegiatan. Apalagi dari sponsor atau dananya dari jemaat gitu kan memang harus diperlihatkan. Betul ya, Pastor Randy ya? Nanti diduga uangnya tilep kan? Iya, bener. Dibeliin arloji. Enggak siapa? Baru Pak. Enggak, kado. Hari ini kita udah hampir di ujung pembicaraan kita ya. Memberi silakan, tapi ingat ada beberapa prinsip yang harus kita tanamkan dalam hati ya. Jangan sampai kita memberi dengan cara yang salah, sumber-sumbernya, jumlahnya mau ikutan yang lain. Dia bisa 2 juta. Oh iya, saya tambahin deh. Saya 2 juta 100. Kesimpulan deh Pastor Randy, supaya kita makin mantap dalam memberi dan supaya nggak salah dari motivasi dan lain-lain. Silakan Pastor. Yes, aku percaya bahwa hari-hari ini di tengah pandemi memberi kepada orang yang membutuhkan itu juga harus menjadi sebuah lifestyle ya bagi kita anak-anak Tuhan gitu. Terlepas dari pemberian itu direkam, di selfie, di dokumentasi ataupun tidak, tapi aku percaya justru hari-hari ini fungsi anak-anak Tuhan sebagai garam dan terang dunia, di mana orang-orang saat ini sedang membutuhkan dengan adanya PPKM secara ekonomi banyak orang mengalami kesulitan. Bukankah kita seharusnya hadir yang katanya garam di tengah-tengah dunia yang semakin tawar, yang kasihnya itu egois, mementingkan diri sendiri? Bukankah garam itu yang harus memberi rasa bagi dunia yang tawar, yang egois ini, menjadi terang yang menerangi kegelapan dunia, di mana orang dengan teganya di tengah masa-masa yang sulit ini bisa melakukan kejahatan, penipuan, ya kan, penumpukan, penimbunan tabung oksigen, obat-obatan dan sebagainya. Justru anak-anak Tuhan harus menjadi pembeda dengan cara apa? Ya memberi bagi sesama kita, gitu loh. Dan aku percaya motivasi yang benar dengan hati yang benar, Tuhan pasti akan berkati setiap kita dan pada akhirnya kita semakin diberkati untuk menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Luar biasa. Memberi harus jadi lifestyle ya. Benar sekali, apalagi kondisi hari-hari ini ya. Benar. Luar biasa, kita dibekali nih Sobat Reida tentang hal memberi supaya nggak salah dari motivasi. Lalu juga kalau mau didokumentasikan atau tidak, ya kembali dari hati. Kalau mau ngejar follower ya capek nanti ya. Follower kok dikejar, dibeli dong Mbak. Bapak ditanam, dijadiin teman semua gitu ya. Kalau Pastor Randy beli atau enggak? Oh enggak. Itu dong. 14,2. Wih, ya 1000-nya beli juga nggak kelihatan sih. Ya. Bapak kayaknya kepahitan sama beli. Enggak. Itu diberi oleh Tuhan. Diberi. Ini kepercayaan loh, ini tanggung jawab loh. Bener loh. Saya tuh selalu bayangin ya, kalau 14.000 ngumpul di satu stadion itu penuh. Berarti kan kalau kita ngomongin apa gitu ya, kalau benar-benar jadi berkat, wah yang diberkati kan 14.000 orang lebih gitu loh. Anda mau jadi 14.000-nya atau nambahin jadi 15.000? Follow. Silakan. Follow ya di @randy_chandrt. Oke. Gitu ya. Atau search aja deh di Instagram gitu ya. Randy Chandra Dinata. Itu muncul nanti. Karena kan namanya juga ada di bio juga kan. Betul. Jadi bakal kedapatan sama akun Instagramnya Pastor Randy. Silakan jadi 15.000 ya. Jadi 15.000. Enggak beli ya.
Pastor Hendy, terima kasih banyak loh. Hari ini kita bisa ngobrol dan ya saling kita dibekali bener ya. Betul. Jadi memberi itu ada aturannya, hati-hati, kita nggak boleh salah motivasi dan lain-lain gitu ya. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.